Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Desi Fitriani Amelia Putri dengan NIM 0484498988 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Di sini saya akan mempresentasikan terkait urbanisasi. Pertama, ada pengertian dari urbanisasi itu sendiri. Urbanisasi adalah proses perpindahan penduduk dari wilayah pedesaan ke wilayah perkotaan. Perpindahan ini biasanya dilakukan untuk mencari pekerjaan, pendidikan, pendapatan, dan fasilitas hidup yang lebih baik. Urbanisasi menyebabkan jumlah penduduk di kota meningkat lebih cepat dibandingkan di desa. Selain karena perpindahan penduduk itu sendiri, urbanisasi juga dapat terjadi karena perkembangan desa menjadi kawasan perkotaan akibat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya adalah faktor pendorong urbanisasi. Terdapat dua faktor, yaitu faktor di desa dan faktor di perkotaan. Faktor di desa, lapangan pekerjaan umumnya hanya berfokus pada sektor pertanian, sehingga pilihan pekerjaan masyarakat menjadi terbatas. Kedua, pendapatan rendah dan tidak stabil. Penghasilan masyarakat sering bergantung kepada hasil panen, di mana hasil panen tersebut tidak menentu akibat kondisi cuaca. Ketiga, pendidikan dan kesehatan yang kurang memadai. Fasilitas sekolah dan layanan kesehatan di desa masih terbatas dibandingkan di kota. Keempat, ada infrastruktur dan teknologi yang minim. Hal ini berkaitan dengan akses jalan, transportasi, internet, dan teknologi di desa yang belum berkembang secara merata sehingga menghambat aktivitas masyarakat. Lalu di sini ada faktor pendorong urbanisasi terhadap perkotaan, yaitu satu, peluang kerja lebih banyak. Kota menyediakan berbagai jenis pekerjaan di berbagai sektor industri, ada perdagangan dan jasa, sehingga masyarakat lebih mudah untuk mencari pekerjaan. Kedua, upah yang lebih tinggi. Pendapatan di kota umumnya lebih besar dibandingkan di desa, sehingga menarik minat masyarakat untuk pindah ke perkotaan. Ketiga, ada fasilitas yang lebih lengkap. Kota memiliki fasilitas yang lebih lengkap seperti sekolah, rumah sakit, pusat perbelanjaan, dan tempat hiburan. Keempat, ada transportasi yang lebih maju. Sarana transportasi di kota lebih modern dan mudah diakses, sehingga memudahkan aksesibilitas masyarakat. Di slide kelima ini ada dampak urbanisasi terhadap sosial dan ekonomi. Dampak terhadap sosial yaitu pertama, terjadinya keberagaman budaya. Contohnya yaitu di kota terdapat masyarakat dari berbagai suku, budaya, dan bahasa yang hidup bersama. Kedua, kepadatan penduduk yang meningkat. Contohnya yaitu kota Jakarta menjadi sangat padat karena banyak pendatang dari desa. Ketiga, munculnya pemukiman yang kumuh. Hal ini bisa dilihat sekarang, di mana masyarakat yang tinggal di bantaran sungai atau area sempit dengan kondisi yang kurang layak. Keempat, terjadinya pengangguran dan kriminalitas. Akibat dari urbanisasi, pendatang yang sulit mendapatkan pekerjaan dapat melakukan pencurian atau tindak kriminal lainnya. Berikut adalah dampak positif dari urbanisasi. Pertama, ada pertumbuhan ekonomi yang meningkat. Kedua, perkembangan teknologi yang lebih cepat. Ketiga, ada peluang kerja yang lebih banyak. Dan keberagaman budaya yang berkembang. Lalu ada dampak negatif dari urbanisasi. Yang pertama, ada kepadatan penduduk yang meningkat. Dua, pemukiman kumuh yang bertambah. Ketiga, pengangguran dan kemiskinan. Keempat, kriminalitas yang meningkat. Dan lima, adanya kemacetan dan polusi. Adapun tantangan urbanisasi itu sendiri. Pertama, dari segi penyediaan infrastruktur. Urbanisasi meningkatkan kebutuhan akan jalan, air bersih, listrik, dan fasilitas umum, sehingga pemerintah harus menyediakan infrastruktur yang lebih memadai. Kedua, ada penyediaan perumahan yang layak.
Bertambahnya penduduk kota membuat kebutuhan akan tempat tinggal meningkat agar tidak muncul pemukiman yang kumuh. Tiga, ada pengelolaan transportasi. Jumlah kendaraan yang meningkat dapat menyebabkan pemerintah harus memperbaiki sistem transportasi untuk mengurangi kemacetan. Keempat, ada penyediaan lapangan kerja. Kota harus menyediakan pekerjaan yang cukup bagi pendatang agar angka pengangguran dan kriminalitas tidak meningkat. Berikutnya, ada masalah-masalah yang terjadi akibat urbanisasi itu sendiri. Pertama, ada kemacetan lalu lintas. Bertambahnya jumlah kendaraan akibat urbanisasi menyebabkan jalan menjadi padat dan mobilitas masyarakat terganggu. Kedua, pemukiman kumuh. Keterbatasan lahan dan mahalnya biaya tempat tinggal membuat sebagian masyarakat tinggal di lingkungan yang kurang layak. Tiga, pengangguran yang meningkat. Jumlah pencari kerja yang lebih banyak dibandingkan dengan lapangan pekerjaan menyebabkan angka pengangguran terus meningkat. Keempat, kriminalitas dan kesenjangan sosial. Perbedaan kondisi ekonomi masyarakat dapat memicu tindak kriminalitas dan ketimpangan sosial di perkotaan. Berikutnya adalah kesimpulan dari materi yang sudah saya presentasikan. Urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Urbanisasi dapat memberikan dampak positif seperti pertumbuhan ekonomi dan perkembangan kota, tetapi juga dapat menimbulkan berbagai dampak dan tantangan juga masalah seperti kemacetan, pengangguran, pemukiman kumuh, dan polusi lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan kota yang baik agar urbanisasi dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.